Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Selamat datang di Zona Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika Rusidina Putri, saya pegang pelajaran IPS. Nah, sekarang bab pertama kita belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Yang mana pertama kita belajar dulu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di mana makhluk hidup beraktivitas dan yang di dalamnya terdapat lingkungan, iklim, sumber daya alam, dan itu menyebabkan keterkaitan antara ruang satu atau lingkungan satu dengan lingkungan yang lain. Karena adanya dataran tinggi dan dataran rendah, maka mereka saling membutuhkan. Dan yang pertama, saling ketergantungan itu dikategorikan yang pertama saling melengkapi atau complementary. Saya kasih contoh di sini, langsung contoh konkret dari kotanya masing-masing. Jadi di sini ada Malang, surplus sayur dan buah. Maksudnya di sini Malang ada kelebihan sumber daya alam, sayur dan buah-buahan. Sedangkan Madura ada kelebihan sumber daya alam berupa ikan. Jadi mereka berdua melakukan pertukaran komoditi yang berlangsung secara terus-menerus karena saling membutuhkan, karena perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah juga. Yang kedua, ada kesempatan antara atau interviewing opportunity. Yang di sini disebutkan ada Pandaan. Pandaan juga surplus sayur dan minus ikan. Artinya, Pandaan punya kelebihan sumber daya sayur dan dia kekurangan sumber daya ikan. Dan di sini ada Gresik yang juga kelebihan sumber daya ikan dan minus sayuran, yang kekurangan sayuran. Sedangkan di sini biasanya dikatakan kesempatan antara karena Pandaan biasanya melakukan interaksi dengan Madura, yaitu Madura yang diketahui Pandaan terlebih dahulu, dia memiliki kelebihan ikan, sumber daya ikan, dan melakukan pertukaran dengan sayuran. Sedangkan di sini kesempatan antara ditandai dengan jarak tempuh yang lebih dekat. Karena Pandaan dengan Gresik lebih dekat daripada dengan Madura, jadi ada kesempatan yang diambil di sini, ada peluang yang diambil oleh kota Pandaan untuk mencukupi kebutuhan ikan yang didapat dari Gresik. Dari yang ketiga ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer itu ditandai dengan sarana prasarana yang memadai. Salah satu contohnya misalkan jalan tol, terus kemudahan pembayaran, kemudahan akses, dan hubungan yang telah dibangun terlebih dahulu itu juga memudahkan kemudahan transfer. Terus kita lanjut ke materi letak dan luas Indonesia. Yang pertama kita belajar tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi di bidang datar. Dan terdapat banyak komponen di dalamnya. Yang pertama adalah skala peta. Skala peta yang biasanya ada tulisan 1:1 juta. Yang artinya 1 cm di peta itu merupakan 1 juta di jarak yang sebenarnya. Terus yang kedua ada judul peta. Yang di atas sendiri ada tulisan peta Indonesia, peta ASEAN, itu termasuk judul peta. Terus yang ketiga ada legenda. Legenda itu di dalamnya ada simbol-simbol. Ada simbol-simbol, yakni simbol titik yang ditandai biasanya dengan segitiga atau gunung berapi yang masih aktif. Terus lingkaran kecil yang berarti itu adalah ibu kota provinsi atau ibu kota negara. Terus yang ketiga ada contoh simbol garis. Simbol garis biasanya ditandai dengan garis yang berwarna biru yang menandai lautan atau sungai atau jalan kereta api. Komponen-komponen peta diantaranya itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.